Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua boleh kembali dipersatukan dalam ibadah hari Minggu 10 September 2023. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 6 bait yang pertama dan kedua, Hai Masyurkanlah. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa rohnya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk kita beribadah pada hari ini. Saudara, ibadah yang kita lakukan kalau di dalam tata gereja kita itu sebagai pengembalaan umum, di mana kita datang memenuhi panggilan Tuhan karena kita sadar kita ini manusia yang berdosa dan Tuhan menegur, mengingatkan dan mengoreksi, mengevaluasi kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita, bukan untuk membinasakan kita, tetapi teguran Tuhan melalui firman Tuhan, melalui nyanyian, dan juga dalam interaksi di antara kita. Saudara, teguran-teguran itu bertujuan untuk memulihkan kehidupan kita, sehingga pada saat kita sadar akan dosa-dosa kita, kita tidak terus dibayang-bayangi dengan kematian yang kekal, tetapi ada pengharapan, ada kesempatan untuk kita bertobat. Saudara, ibadah kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa ada teguran yang memulihkan, bukan untuk menyudutkan ataupun membuat kita menjadi menderita. Teguran yang memulihkan, inilah yang menjadi tema dalam renungan kita ketika kita menjalani hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa dan penuh cemar ini.
kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita juga membawa kita pada sebuah kesadaran akan dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita datang dengan segala kesadaran akan dosa-dosa itu, memohon belas kasihan Tuhan, karena dosalah yang membuat kita menderita, tersiksa dan jauh dari Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi, kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dan memohon belas kasihan-Nya. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami akan keberdosaan kami, dan sungguh kami menyesali akan pikiran, perbuatan, dan juga perkataan kami yang masih melukai hati sesama kami, ataupun Tuhan, kami yang masih begitu egois menjalani kehidupan kami di dalam keinginan-keinginan dan juga kepentingan kami. Kami lalai menyadari dan melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan dan yang Kau percayakan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Tuhan, kami pun menyadari akan keterbatasan dan keabaian kami di dalam membangun kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, menjaga keutuhan, kekudusan dalam diri kami dan hidup keluarga kami. Begitu juga dalam kebersamaan kami di keluarga besar GKI Genuk Indah, kami juga masih terbawa pada kritik-kritik yang berusaha untuk menyakiti dan melukai sesama kami. Tuhan, ampuni kami di dalam segala kesalahan, keterbatasan, dan juga keegoisan kami itu. Kami mohon ya Bapa, berikanlah kesempatan bagi kami untuk membenahi baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, dan juga kami terus berjuang untuk membangun kehidupan bersama, baik dalam keluarga kami maupun dalam kebersamaan kami di keluarga besar GKI Genuk Indah ini, untuk membangun suatu kehidupan bersama-sama dengan Tuhan di dalam menjalani panggilan kami. Inilah Tuhan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani,
baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan raja gembiramu. Lihat pemandangan diri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Sertailah kami Roh Kudus saat kami akan membaca, mendengar dan merenungkan penguraian sabda Tuhan. Karena kami sadar akan kebodohan dan keterbatasan kami, serta kebutuhan kami terang firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kami untuk berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan yang sempurna. Lektor dan hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu, baik yang hadir dalam ruang kebaktian ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 33 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini,
pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena ini kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Kristus menurut Matius. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun juga yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara, di sebuah toko kosmetik yang besar, terkenal, dan juga barang-barang di sana asli dan mahal, terjadi keributan. Beberapa staf karyawan dari toko kosmetik ini sedang mengerumuni atau menanyakan kepada 2 anak remaja yang mereka duga salah satu dari antara mereka mencuri barang kosmetik yang ada di toko itu. Seorang bertanya lagi, kamu mencuri kan? Anak itu dengan tegas, tegak, dan tatapannya yang meyakinkan, dia berkata, aku tidak mencuri. Lalu temannya juga berkata, kalian sudah dengar, teman saya ini tidak mencuri. Saudara, terjadi beberapa perdebatan, lalu sang pemilik toko ini datang dan dia bertanya, ada apa? 2 remaja ini mencuri tapi tidak mengaku. Nah, saudara, lalu si pemilik toko ini mendekati teman yang berkata, teman saya tidak mencuri gitu. Lalu dia tanya lagi, dia katakan, saya ingin kamu jujur, katakanlah dengan jujur.
Apa yang dilakukan oleh temanmu? Loh, saya sudah bicara tadi, saya sudah katakan, iya, apa yang kamu katakan? Kami tidak mencuri. Baik. Saudara, apa yang dilakukan oleh pemilik toko ini? Kalau hal yang sederhana, saudara, ya sudah, dia tinggal telepon polisi, ya. Lalu dua remaja ini akan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Urusan selesai. Tapi saudara, pemilik toko ini di tengah kerumunan staf dan karyawannya itu, tiba-tiba dia berkata demikian, ambil satu keranjang, masukkan beberapa kosmetik di dalamnya, berikan kepada anak remaja ini. Saudara, karyawannya bertanya, betulkah? Ya. Lalu saudara, ada seorang wanita, karyawannya mengambil keranjang lalu memasukkan beberapa kosmetik yang cukup mahal harganya. Lalu dia berkata kepada si wanita anak remaja ini, saya ingin bernegosiasi dengan kamu. Kalau kamu jujur, berkata jujur, kosmetik ini, yang satu keranjang ini untukmu. Untukmu. Semua kosmetik ini saya berikan untukmu kalau kamu berkata jujur. Saudara, dia lihat temannya, lalu dia lihat kosmetiknya. Lalu bapak ini pun berkata, ambil satu keranjang lagi, isi lagi sama dengan keranjang yang satu. Saudara, diisi. Nah, kalau kamu berkata jujur, kalian akan bawa dua keranjang ini. Saudara, mulai temannya berkata, betulkah? Iya. Saudara, temannya yang mencuri itu mulai gelisah, ya. Dia berkata, apa-apaan sih kamu? Lalu dia lihat lagi, kosmetik loh, ya. Dalam pikirannya hanya satu, tapi dibandingkan satu keranjang, mana yang lebih menguntungkan? Satu atau satu keranjang? Saudara, langsung temannya yang mengambil hanya satu buah kosmetik itu berkata, aku gak suka, kamu sudah mulai membongkar. Lalu dia pergi meninggalkan temannya dan membuang dan meletakkan satu kosmetik yang dia ambil. Nih, hanya tester saja, lalu dia pergi begitu saja. Lalu temannya berkata, lah, saya kan sudah berkata jujur, apakah boleh kosmetik ini saya bawa? Lalu si bapak itu berkata, kamu tidak berkata jujur, karena kamu tidak mengatakan kalau temanmu mencuri. Tapi dia yang bereaksi, membuka aibnya dan pergi begitu saja, dan tetap tidak berkata kalau dia mencuri. Jadi sama, kamu jahatnya dengan temanmu dan tidak berkata jujur, karena kamu tidak berkata tetapi hanya bereaksi, sehingga pemberian ini, dua keranjang itu bukan milik kamu, karena kamu tidak berkata jujur. Tidak ada satu kata pun berkata kami mencuri, teman saya mencuri. Semua itu tidak terucap, dan kamu tidak jujur. Saudara, anak remaja ini pergi, lalu si bapak itu berkata, biarkan saja. Dan dia berkata kepada stafnya, ketika orang berbuat jahat, saudara, dia akan terus berusaha mempertahankan kejahatannya itu.
Walaupun saudara itu sudah ketahuan, sudah ditegur, sudah diingatkan, tapi saudara dia tidak akan mau mengaku. Saudara kita tahu kita pun seringkali berbuat jahat di hadapan Tuhan. Saudara kita pun sadar ada dosa-dosa tersembunyi yang kita lakukan yang orang lain tidak tahu. Walaupun saudara firman Tuhan mengingatkan, menegur kita, walaupun saudara pujian itu menegur dan mengingatkan kita, walaupun saudara ada banyak peristiwa yang kita sadar ini sebuah teguran terhadap kesalahan dan dosa kita. Tapi sama seperti dua remaja ini, mereka akan tetap bertahan karena apa? Harga diri. Mereka tidak mau mengaku dengan jujur berkata, kami telah mencuri. Saudara kita pun dengan jujur seringkali saudara menutupi ketidakjujuran kita itu. Aku tidak melakukannya. Dan setiap minggu saudara doa pengakuan dosa kita lakukan hanya sekedar apa? Formalitas saja, tanpa kita sadar bukankah saat itu Tuhan sedang membukakan dan memberikan kesempatan kepada kita. Apakah engkau berbuat jahat? Apakah engkau berdosa? Saudara kita pun tetap berkata, tidak. Dan kita menganggap itu sebagai hal-hal yang biasa saja. Karena apa saudara? Kita takut. Karena kita takut kehilangan harga diri kita. Takut kehilangan kenyamanan. Dan takut saudara permainan kita itu diambil dan tidak lagi kita miliki. Dan juga saudara betapa mudah kita menuding orang saudara kita yang kita tahu mereka berbuat jahat, padahal kita juga berbuat hal yang sama. Dengan mudah saudara kita mengkritik dan berkata, dia itu loh telah berdosa, dia itu loh telah berbuat jahat, kamu loh ya. Nah, kamu harus mengakuinya. Padahal saudara kita pun tidak jauh berbeda dengan orang yang kita tuduh itu. Memang kita tidak mengambil barang, kita tidak mencuri sesuatu. Tapi ketika kita abai, tidak melakukan tanggung jawab kita, bukankah saudara kita membiarkan sesuatu yang baik itu seharusnya terjadi, tapi kita tidak mau melakukannya? Atau di sisi lain saudara kita juga melakukan hal yang sama yang melukai hati Tuhan dan tidak melakukan dan memberontak kepada Tuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang jahat juga? Saudara, kenapa si Bapak ini memberikan pengharapan kepada dua anak remaja ini? Kalau engkau berkata jujur, satu keranjang kosmetik ini menjadi milikmu. Dan itu yang membuat dua anak remaja ini goyah. Ketika apa? Ketika mereka melihat ada sesuatu yang lebih berharga, lebih baik yang menjanjikan. Sehingga apa susahnya sih berkata jujur? Ya, kami telah mencuri, kan dapat satu keranjang. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau kisah tadi itu bicara soal kosmetik, Tuhan bicara kepada kita bukan soal permainan, bukan soal benda. Ketika Nabi Yeskiel saudara diberikan perintah oleh Tuhan, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Penjaga bagi kaum Israel. Apa yang dilakukan? Apa tugas dari penjaga ini? Saudara, penjaga ini hanya berkata, kamu berbuat jahat. Tugasnya sederhana saudara, hanya
hanya berkata kamu telah berbuat jahat. Dan setelah itu bukan lagi menjadi bagian dari tugasnya. Kalau bangsa Israel sadar dan mau bertobat dan mendengar teguran Nabi Yeskiel, saudara, itu pun juga bukan bagian dari kehidupannya Nabi Yeskiel. Saudara, kalaupun saudara bangsa Israel tidak mau mendengar teguran itu, saudara, bukan berarti Yeskiel gagal menyelamatkan bangsa Israel. Tugas dia apa? Tugas dia hanya berkata, kamu telah berbuat jahat. Hai orang jahat, engkau pasti mati. Hanya itu saudara. Tugas seorang penjaga, dia hanya memberitahukan, hai kamu yang jahat, kamu telah berbuat jahat, engkau pasti mati. Selesai. Dan saudara, kalau kita kaitkan kepada bacaan Injil, saudara, pada bagian ini pun ketika Yesus Kristus memberikan nasihat dan bagaimana konteks dalam Injil Matius pasal 18, bagaimana sebuah kehidupan komunitas bersama itu bisa hidup di dalam kejujurannya, bukan di dalam sebuah kemunafikan. Bukankah saudara, drama politik kita lebih sadis dari drama Korea yang kita tonton, bukan? Ngeprank terjadi, ya, sudah baliho di mana-mana, ternyata tidak jadi. Lalu tampil di televisi selalu penuh dengan senyuman, ya. Gak ada saudara, ya, kalau kita lihat para politikus kita, capres, cawapres, tampil dengan wajah menegangkan, ya, gak ada. Semua sepertinya fine-fine saja, kalimat-kalimat yang rasanya kita tahu, ya ampun, trik sana, trik sini, senggol sana, senggol sini, tikam sana, tikam sini, terjadi di belakang, tapi tampilannya sangat manis. Tidak peduli saudara, apakah itu akan membunuh, menyakitkan, tapi itulah drama manusia. Dan kita pun kadang saudara menampilkan hal yang sama, ya biaslah, biarin saja, itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Daripada kalau kita ingatkan, dia marah, mutung, ya, biar aja dosa itu ditanggung oleh dia, bukan urusan saya. Dan sama saudara, ketika kita diingatkan juga kita berkata, ini kan bukan urusanmu, biarkan, ini dosaku. Urusanku dengan siapa? Dengan Tuhan. Aku yang nanggung dosanya. Saudara, begitu tegarnya kita akan keberdosaan kita, akan kejahatan kita. Nah saudara, Yesus memberikan, nasihatilah. Penjaga itu diberikan, beritahukanlah. Terserah dia mau merubah atau tidak, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau harus berkata jujur dan mengingatkan baik dirimu maupun orang lain. Kau harus mengatakan, karena apa saudara? Ini baru berikutnya kita lihat. Teguran yang Tuhan perintahkan kepada kita bukan seperti pikiran manusia yang menegur hanya untuk apa? Membinasakan, mencelakakan, membuli, senang kalau orang menderita. Tapi Allah memberikan proses menasehati itu juga bagian teguran itu untuk apa? Saudara, untuk memulihkan, menyelamatkan. Karena ada bahaya di depan. Penjaga itu harus berkata, hai engkau yang jahat, engkau pasti mati. Dalam sebuah kesempatan bertobatlah, karena apa? Masih ada kesempatan engkau untuk apa? Untuk hidup. Kalau sudah tidak ada lagi kesempatan untuk hidup,
Tidak ada lagi gunanya teguran dan tidak ada lagi gunanya nasihat. Saudara, kalau sudah tertutup semuanya, untuk apa lagi kita menasehati? Karena apa? Ya sudah harus ditanggung semuanya. Kalau orang sudah kena kolesterol asam urat, ya, nggak ada lagi gunanya. Makanya jangan makan jeroan. Ya, sudah kena kok ya. Nasihatnya telat, tambah lagi yuk makan kekelengan, lah malah gak karu-karuan. Sudah tahu sakit malah diajak. Ya. Kenapa Pak David? Asam urat ya? Iya. Di sana ada enak loh ya. Wah ya. Iki ngenyek iki ya. Sudah sakit diajak, waktu sehat malah gak diajak. Waktu sehat makannya sederhana saja Pak David ya. Jangan yang enak-enak. Saudara, kita berkata, apa sih maksudnya? Saudara, Tuhan memberikan teguran, Tuhan mengingatkan, katakan kepada bangsa Israel, hai yang jahat, engkau pasti mati. Apakah mereka sudah ditakdirkan untuk mati? Tidak, saudara, itu harus dikatakan para nabi akan dosa-dosa mereka, karena Tuhan sudah menyiapkan satu kesempatan untuk apa? Ada kemungkinan engkau hidup kalau engkau bertobat, kalau engkau sadar, kalau engkau jujur akan dosamu dan berkata, iya Tuhan, terima kasih engkau menegur dan mengingatkan saya, sebelum apa konsekuensi dari dosa itu akan mematikan dan memperparah hidup kita. Saudara, karena Allah menyediakan apa? Kesempatan untuk apa? Untuk hidup, untuk berubah. Seorang penjaga pantai, kadang kita berpikir, kok enak ya tugasnya, hanya duduk di atas lalu mengamat-amati. Satu kali saudara, penjaga pantai ini berteriak-teriak gak karu-karuan. Ada ikan hiu, ada ikan hiu, ya. Tugas dia hanya berteriak, saudara. Kenapa dia harus berteriak? Lalu orang berkata, kalau ada ikan hiu, kenapa enggak kau mengejar ikan hiunya sana? Yang salah siapa? Orang ini yang dia tidak tahu. Tugas si penjaga itu dia teriak dari kejauhan karena dia melihat ada bahaya di atas. Ya, ada orang akan berkata, ya apalah seekor ikan hiu. Lalu berkata, ikan hiunya kan masih jauh. Kalau paling penjaga pantai itu mau cari perhatian. Kenapa si penjaga pantai itu harus berteriak? Saudara, karena dia lihat masih ada kesempatan bagi orang-orang di pantai untuk selamat dari bahaya. Kenapa Tuhan menegur kita? Kenapa Tuhan memakai orang di sekitar kita untuk menegur kesalahan-kesalahan kita? Saudara, karena masih ada kesempatan untuk kita membenahi diri kita, untuk kita memperbaiki hidup kita, dan Tuhan masih membukakan peluang itu dan membukakan tangannya kepada kita, sehingga pada saat kita beribadah, saudara, marilah kita datang dalam sebuah kesadaran. Kita datang sebagai manusia yang berdosa. Kita datang kepada Tuhan karena Tuhan masih mengingat akan diri kita, kasih-Nya kepada kita, dan memberikan kita kesempatan untuk apa? Mengubah hidup kita, dan lakukanlah itu. Sehingga saudara, di dalam Injil Matius bagian ini seringkali disalah mengerti dalam penafsirannya, ya. Seringkali ini dipakai tokan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Persekutuan doa pagi atau malam sepi, ya. Persekutuan wilayah sepi, nggak ada yang datang. Lalu pemimpinnya menghibur diri, ya. Di mana ada 2-3 orang. Ya, yang penting kita ada, kamu, Pak David, istri, kan 2 orang. Persekutuannya jalan nggak? Ya jalan toh, ya.
Lalu majelis tanya, Pak David, persekutuan doanya berapa orang? 3 orang. Puji Tuhan, ya. Karena Tuhan berkata di mana 2 atau 3 orang, ya. Cukuplah 3 orang berdoa, kan sudah Tuhan dengarkan. Saudara, ini bukan persoalan legal sebuah persekutuan, tidak. Tapi ada pada apa? Kesepakatan. Betapa kuatnya kesepakatan yang kita datang kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat proses pertobatan itu Tuhan berikan beberapa kali. Kalau ada seorang yang berdosa, tegurlah dia. Kalau dia tidak mendengarkan, panggil orang lain. 2 atau 3 orang, ingatkan lagi dia. Kalau dia tidak berubah juga, laporlah ke jemaat. Biar penatua datang. Ada jemaat yang terus mengingatkan dan apa, untuk memberikan ruang dan kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Sebuah lembaga yang Tuhan akui sebagai apa? Sebagai penghakiman yang Tuhan berikan sebagai benteng terakhir. Kalau orang itu juga tetap mengeraskan hatinya, sudahlah, itu bukan lagi menjadi tanggunganmu. Biarkanlah dia. Saudara, pengucilan di sini tidak dalam proses untuk mendiskreditkan orang. Aku tidak suka dengan dia, lalu udahlah, singkirkan saja orang itu. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah menyingkirkan manusia. Tuhan tidak pernah membuang manusia. Tuhan sangat mengasihi manusia itu. Apa yang Tuhan tidak suka? Dosanya, perilakunya, kejahatannya. Dan di sini kita lihat, saudara, ketika orang itu bertobat, saudara, tidak perlu lewat jemaat lagi. Pengampunan itu, pemulihan itu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang saja, cukup. Saudara, proses peneguran itu prosesnya panjang. Tapi ketika orang bertobat dan mau berbalik, saudara, dikatakan di mana 2 atau 3 orang sudah berkata, ya sudah, dosamu sudah Tuhan ampuni dan kami menjadi saksinya. Saudara, Tuhan sudah berkata itu sah. Saat seorang apa? Dia bertobat, dia selesai dan diterima kembali. Saudara, teguran Allah tidak mendesain adanya kejahatan dan penghukuman di sana, tidak. Tetapi itu sebuah realita, konsekuensi dari kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah memberikan teguran-teguran bukan untuk membuli dan menyiksa kita dengan semua kejahatan itu. Tapi Allah mendesain sebuah kehidupan baru yang telah dirancang sedemikian rupa dan mudah untuk kita datang kepadanya dalam proses pemulihan kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, saya baca sebuah quote, sebuah kalimat yang membuat saya kadang merasa, iya ya, saya bersyukur. Ada banyak orang-orang yang mengasihi saya dengan berbagai cara yang Tuhan hadirkan. Ada yang memberi kita pujian, ada yang memberikan kita hadiah. Tapi saudara, mari kita juga bersyukur ketika ada orang yang mau dengan jujur menegur kita. Ketika ada orang yang menasehati kita dan berkata, kamu salah loh, keliru, gak boleh loh berbuat begitu. Termasuk pendeta, saudara. Kadang-kadang kita pakai, wes loh pendeta wis tahu dewi dosane gitu. Gak usah diingat-ingatkan. Salah, Bapak Ibu. Pendeta pun perlu diingatkan, perlu ditegur. Karena saudara, kalimat itu berkata, bersyukurlah Anda masih ditegur oleh manusia. Jangan sampai Allah yang menegur Anda. Itu berarti sudah final. Tidak ada lagi kesempatan. Ketika istri, ketika suami, ketika anak-anak
ketika rekan kerja, ketika jemaat, ketika pendeta, ketika penatua datang mengingatkan kita, mengucap syukurlah, berterima kasihlah, karena Tuhan masih memberikan step kita untuk berbalik. Jangan kita keras kepala, jangan kita berusaha menahan sampai apa konsekuensinya sudah amburadul. Bersyukurlah karena ada para sahabat yang diutus Tuhan untuk membawa kita kembali dari kesalahan-kesalahan kita, dan kita kembali kepada jalan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita semakin menikmati apa? Menikmati sukacita, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang tulus memperhatikan kita, dan Tuhan masih memberikan kita kehidupan yang berarti dan berharga. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi semuanya. Kami mohon waktu sejenak untuk pengkalisan kita ingin indah untuk Minggu tanggal 10 September 2023. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan Engkau ya Tuhan, dan dengan jujur kami mengakui akan ketidaklayakan kami di hadapan Engkau, dan kami bersyukur teguran-teguran yang Kau berikan kepada kami, baik melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan saat teduh, pembacaan firman Tuhan, dan juga gereja menjadi bagian dalam proses pemulihan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan juga kami bersyukur untuk hadirnya para sahabat, baik itu keluarga maupun rekan-rekan kami, yang juga menjadi bagian dalam proses pemulihan kami melalui teguran-teguran yang telah mereka lakukan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau terus memberikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri kami, hingga kami pun dapat hidup di dalam perkenan Tuhan dan dalam rancangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para sahabat kami, keluarga kami, rekan-rekan kami di Jemaat GKI Genuk Indah. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati dan memberikan kesempatan untuk kami dapat bertumbuh bersama melalui interaksi-interaksi kami dan teguran-teguran yang terjadi untuk pembenahan diri kami. Kami berdoa Tuhan untuk program-program kerja yang dilakukan
di jemaat GKI Genuk Indah. Biarlah itu juga menjadi sebuah kebersamaan untuk kami saling menguatkan, saling membentuk dan mendukung satu dengan yang lain. Untuk program kerja majelis jemaat dan program kerja badan pelayanan, Engkau Bapa yang memberikan kesempatan bagi para aktivis dan para penatua dan pendeta di GKI Genuk Indah untuk sama-sama saling membentuk dan mendukung satu dengan yang lain dalam segala kelemahan-kelemahan mereka dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, untuk saling melengkapi, bukan untuk saling bermusuhan ataupun untuk saling mencekal satu dengan yang lain. Biarlah Bapa dalam segala perbedaan-perbedaan mereka dapat terus bertumbuh dalam sebuah keluarga yang saling menasihati untuk kebaikan bersama. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana renovasi fasilitas di GKI Genuk Indah dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Biarlah Bapak kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan. Dan juga untuk pelatihan ekoenzim yang akan dilaksanakan sebagai bentuk kebersamaan dan pembekalan dalam kami meningkatkan peran dan tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat dan juga dalam kehidupan bersama kami melalui segala keahlian yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Bapa kami dapat saling melengkapi dengan semua talenta-talenta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan juga kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, Ibu Pranawi Ningtyas, anak Samantha Queen, dan saudari Ivana Christina Handrio. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan usia kepada mereka, melimpahkan hikmat dan berkat juga atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini dalam kondisi yang sakit, Tuhan yang menguatkan dan Tuhan memberikan pemulihan atas mereka. Kami juga terus berdoa Bapa untuk bangsa negara kami dalam persiapan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, kampanye-kampanye dan juga pergolakan politik yang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan kami memohon bila Engkau terus memberikan kesadaran kepada pemerintah kami untuk terus berjuang di dalam menegakkan aturan-aturan dan keutuhan bangsa negara kami. Dan kami pun juga sebagai bagian dari warga negara tidak terhasut oleh informasi-informasi ataupun ajakan untuk bermusuhan dengan saudara kami. Biarlah Tuhan kami menyikapi pesta demokrasi yang akan kami jalani sebagai bagian dalam upaya kami untuk saling menegur, saling mengingatkan, dan menerima satu dengan yang lain dalam segala perbedaan demi keutuhan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Jelas saat kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, firman Tuhan yang telah menegur kami, memberikan kami perubahan untuk terus menata hidup kami untuk hidup lebih baik dan dalam pemulihan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Demikian.
pada hari ini, marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan berdasarkan pada firman-Nya yang diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-27. Demikian, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kantong hijau diperuntukkan untuk program renovasi. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu persembahan, yaitu dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Persembahan. Bapa kami yang di surga, yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan telah kumpulkan kami dan kami telah mendengar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh mengingatkan kami, menegur, menasihati kami, sehingga kami boleh selalu terbuka untuk boleh menerima kritik dari sesama kami. Kami percaya Tuhan, kami sebagai manusia lemah tidak luput dari kesalahan. Kami percaya Tuhan, dan saat ini kami Tuhan izinkan untuk bersyukur melalui persembahan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami, supaya persembahan berguna bagi untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Setelah kita akan mengakhiri ibadah kita dengan terus mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita untuk memulihkan hidup kita lewat teguran-teguran yang untuk memberikan kita hidup yang kekal. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu
Saudarakanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.